Viral, beredar video Bahar Smith ditempel besi panas yang membara, tapi dia santai aja, seolah nggak ngerasa sakit. Video ini menjadi ramai di medsos karena nggak ada penjelasan sama sekali dari yang upload. Ada yang bilang ini pertunjukan ilmu kebal, tapi ada juga yang menyebut ini bagian dari metode pengobatan orang Arab jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Gara-gara mengobati Kai diancam bukan termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, cuma ngobat Kai doang. Ini hubungannya apa gitu kan? Nah, penjelasan ulama dalam hal ini karena terkait dengan ketawakalan. Oleh karena itu, hadis tersebut di akhirnya disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal. Nah, penjelasan ulama maksudnya orang yang melakukan Kai diancam tidak masuk kelompok tadi adalah orang yang sehat. Kemudian dia melakukan Kai dan beranggapan ketika dilakukan Kai tersebut dia tidak akan terkena penyakit. Ini yang dimaksud hadis. Jadi yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah orang yang sehat kemudian melakukan Kai dengan anggapan kalau sudah di Kai ini nanti penyakit tidak bisa datang. Inilah yang maksud hadis tersebut. Oleh karena itu ulama ikhtilaf tentang hukum Kai. Beberapa ulama boleh, Syekh bin Bas boleh. Kalau sudah boleh berarti berlaku ndak ancaman tadi? Ndak. Ibnu Qayyim ini boleh ketika ada indikasi berobat. Oleh karena itu maksudnya hadis Kai tadi adalah orang yang sehat. Ibaratnya ini mirip seperti memakai jimat. Dia ngecap ada tato ya. Kalau sekarang tatonya kan pakai isi tinta, sekarang tatonya pakai itu. Ya. Nah, setelah ini saya sulit dapat penyakit. Ini kan berarti jimat berarti kan. Inilah yang mengurangi ketawakalannya karena syirik kecil, tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama teman-teman sekalian adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu yang kita ingin ambil karena ini keutamaannya Uqasyah. Dan tadi disebutkan ada 4 hal yang harus dijauhi. Kita akan rincikan ini tentunya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian adalah disebutkannya tentang tidak menggunakan besi panas dalam berobat. Namanya Kai. Kai ini teman-teman sekalian ada bahasan para ulama. Saya akan bacakan tentu dan saya sudah datangkan buku yang menurut saya buku ini perlu antum miliki. Tentang metode pengobatan Nabi SAW ya, atau At-Tibb Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Saya akan bacakan nanti isi buku ini insyaAllah. Tapi saya baca dulu apa yang sudah saya susun. Dikatakan oleh para ulama dan ini yang saya rangkumkan, bahwasanya Kai itu adalah berobat dengan besi panas. Besi dipanaskan sementara dia masih merah atau masih sudah mulai berubah berwarna menjadi kehitam-hitaman. Tapi dia masih panas. Disentuhkanlah di tempat yang sakit. Dan ini ada 4 riwayat tentang Kai dari Nabi SAW. Riwayat yang pertama menyebutkan kalau Nabi SAW sendiri menggunakan Kai dan beliau juga mengkai sahabatnya. Jadi beliau pernah mengkai Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan juga beliau pernah meminta agar Ubay bin Ka'ab dikai. Nanti akan saya bacakan riwayatnya. Kemudian riwayat yang kedua adalah Nabi SAW membencinya, tidak menyukai Kai. Atau karihal Kai. Yang ketiga, mana'al Kai. Atau beliau melarang Kai itu sendiri. Dan yang keempat, madaha man tarakal Kai. Beliau memuji orang yang meninggalkan Kai. Di sini, ya, sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, saya akan bacakan tulisan beliau. Ternyata beliau mengatakan ini bukan berarti Kai dilarang. Tetapi Kai itu sifatnya dijadikan sebagai pengobatan terakhir. Pengobatan terakhir. Ya. Saya akan lihatkan teman-teman sekalian. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau berhubungan dengan masalah Kai dan ini pengobatan nabawi. Beliau mengatakan diriwayatkan dalam kitab Sahih dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW
pernah mengutus seorang tenaga medis kepada Ubay bin Ka'ab. Tenaga medis itu lalu memotong urat dan melakukan kai padanya. Dan ini diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Berarti riwayat ini menjelaskan kai itu pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Ya, dan karena pernah dilakukan, bukan murni hadis ada tentang larangan, berarti dia sifatnya makruh saja. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pada saat di perang Khandaq, pundaknya kena panah dan sobek, ya, besar, mengeluarkan darah yang banyak. Maka Nabi SAW mengkai di luka itu. Kemudian lukanya membengkak sehingga beliau mengulangi kai tersebut. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan Rasulullah SAW melakukan kai terhadap Sa'ad bin Mu'adz di bagian pundaknya di daerah Mishkah, ya, atau Mishkas. Lalu Sa'ad, ya, ganti melakukan kai terhadap beliau dan mungkin dilakukan oleh salah satu seorang sahabat beliau kepadanya. Dengan lafaz lain disebutkan ada seorang laki-laki Ansar yang terkena panah di pundaknya di Mishkah, ya, atau Mishkas, ya, maaf. Lalu Nabi menyuruhnya akan diterapi dengan kai. Dan ini diributkan oleh riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Kemudian juga Abu Ubaidah radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang laki-laki pernah didatangkan di hadapan Nabi SAW yang direkomendasikan untuk dilakukan terapi kai kepadanya. Lalu beliau berkata, terapi dia dengan kai atau dengan batu panas. Abu Ubaidah menjelaskan radhiyallahu anhu, terapi dengan batu panas disebut dengan rahfl, yaitu batu yang dipanaskan kemudian digunakan untuk mengompres bagian tubuh yang sedang sakit. Ya, ini riwayat lain yang menjelaskan kalau kai dilakukan oleh Nabi SAW dan diperintahkan. Fadl bin Duqain berkata, Sufyan menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Abu Zubair dari Jabir, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menerapinya dengan kai di bagian pundaknya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Dalam Sahih Bukhari diceritakan dari hadits Anas bahwasanya ia pernah diterapi dengan kai di bagian pinggang, padahal Nabi SAW masih hidup. Riwayat lain dikatakan Anas sendiri berkata, ya, bahwasanya Nabi SAW, aku pernah menusukkan besi panas, menempelkan besi panas di luka bisulku yang besar sampai ke dalam, dan itu di masa hidupnya Nabi SAW dan beliau tidak larang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari Anas diceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengobati As'ad ibn Zurara radhiyallahu anhu yang tertusuk dengan duri dengan kai. Dan ini diriwayatkan oleh Hakim, ya, selain Tirmidzi. Sebelumnya juga telah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di situ juga disebutkan aku tidak suka diterapi dengan kai. Dan hadis lain, saya tidak membolehkan umatku melakukan pengobatan dengan terapi kai. Maka kesimpulan dari para ulama adalah bukan kai dilarang, tetapi kai dijadikan sebagai pengobatan yang terakhir. Kai dijadikan sebagai pengobatan yang terakhir. Sebagaimana Nabi SAW menjadikan urutan dalam pengobatan agar bisa sembuh, kai paling terakhir. Riwayatnya adalah riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu. Beliau berkata, "Asy-syifa'u fits tsalatsa." Kesembuhan itu akan bisa didapatkan dengan menggunakan 3 pengobatan. Yang pertama, syurbatu asalin, meminum madu. Yang kedua, wasyartatu mahjamin. Yang kedua adalah bagaimana seseorang berhijamah, mengeluarkan darah kotor. Wa kayyatu bin nari. Dan yang ketiga, kai dengan api. Wa ana anha ummati an kai. Dan aku merekomendasikan agar umatku tidak melakukan kai. Dalam riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari yang lain, la uhibbul kai. Saya tidak suka dengan kai. Kata ulama, ini menandakan hukumnya makruh. Terutama bagi orang-orang yang tidak mengetahui caranya. Bahkan bagi orang yang tidak tahu cara, kata ulama, bisa berpindah menjadi hukumnya haram. Karena besi panas ini, selain besinya bisa memotong, terlebih lagi juga panasnya bisa merusak kulit. Kata para ulama, kalau seandainya melakukan kai adalah ahlinya, maka dibolehkan. Karena riwayat yang membolehkan lebih banyak daripada riwayat yang melarang.